Selamat pagi sahabat AA dimanapun berada. Kami dari Lembaga Pelatihan Kerja dan Lembaga Kursus Pelatihan pada kesempatan kali ini akan mereview bagaimana proses pengecoran dak lantai pembangunan gedung gedung Lembaga Pelatihan Kerja dan Lembaga Kursus Pelatihan di Jalan Majen Satipi Darwis, Keramasan, Kota Palembang. Nah, untuk dak lantai kita ini kita menggunakan seperti di penjelasan sebelumnya, dak lantai kita menggunakan wire mesh dan bondek. Nah, untuk pengecorannya kita menggunakan pemesanan di perusahaan Ready Mix. Nah, ini dari perusahaan Ready Mix. Mutu beton yang kita pakai adalah K250. Dan untuk menaikkan dari bawah lantai 1 dari tanah dasar ke lantai 1, kalau kita menggunakan tenaga manusia itu, kalau berdasarkan pengalaman untuk produktivitas 12 orang tukang atau 12 orang pekerja pada saat bekerja di lantai 1 pengecoran balok kemarin itu dapatnya hanya 7 meter kubik. Nah, sedangkan plat lantai kita ini setelah kita hitung volume yang akan dicorkan yaitu sebanyak 30 kubik. Jadi kalau 30 kubik yang tadinya 6 kubik sehari 12 orang berarti 5 hari. 5 hari kalau pekerjaannya 150 dikali 10 saja $1.500.000, dikali 5 sekitar 7.500.000. Sedangkan kalau kita menggunakan mobil pompa beton ini ya, itu biaya sewanya relatif ya, ada yang 2,5 juta per hari, ada yang 3,5 juta, dan paling mahal yaitu kalau untuk area Kota Palembang ini yang sudah kami dapat informasinya ada di 6.500.000 per hari, dan maksimum itu 100 kubik sehari bisa terlayani oleh truk pompa beton ini. Jadi kalau kita menggunakan truk pompa beton atau belalai ini berarti kita bisa menghemat sahabat AA dimanapun berada ya. Tadinya harusnya 30 kubik ini selama 5 hari, ini kita bisa tekan jadi 1 hari tidak sampai. Kalau berdasarkan pengalaman ini nanti paling sebelum jam istirahat sholat asar ini sudah selesai insya Allah. Nah, inilah kelebihan kita menggunakan truk pompa untuk menaikkan ke pengecoran di atas lantai 1. Begitu juga dengan kita menggunakan Ready Mix atau pemesanan pembelian di perusahaan penyedia jasa untuk beton segar. Nah, beda juga kalau kita hanya menggunakan molen ya. Mesin molen kita mengaduk sendiri. Nah, durasi waktunya juga cukup lama. Jadi kelebihan kita menggunakan beton pemesanan dari perusahaan Ready Mix beton segar ini, jadi kita bisa lebih cepat waktunya, walaupun memang ada selisih margin ya, ada keuntungan dari pihak perusahaan. Nah, jadi inilah plus minus kita menggunakan beton di Ready Mix. Nah, di sini kalau kita melihat ya, dari lab sudah diukur K250 masuk di mesin molen truk mixernya, nanti ditumpahkan ke mesin pompanya, diarahkan naik ke atas, dan itu ada operator ya yang mengarahkan belalainya ya, ataupun shortcrete-nya ya, untuk mengarahkan kemana betonnya akan dituangkan. Nah, perlu diperhatikan yaitu betonnya harus padat dan juga tekanan dari shortcrete untuk beton ini juga lumayan kencang. Jadi harus diperhatikan keselamatan pekerjaannya dan juga keselamatan dari
yang mal ya, ataupun cetakan backcasting dari acuan perancahnya. Terima kasih. Alat untuk mengatur pipa belalai tadi namanya remote control. Proses pembongkaran ya. Proses pembongkaran dari truk mixer ke truk pompanya. Ya, disetting dulu pembuangannya. Ya, sebenarnya bisa manual ya. Tidak harus dipindahkan ke truk pompa, tetapi butuh waktu. Nah, ini nanti diarahkan. Oke. Kita lihat betonnya, nanti akan kita lihat. Kemudian akan mundur. Sip. Oke. Baik. Jangan banyak banyunya. Ya, jangan banyak Nah, itulah teman-teman, harus diperhatikan, airnya ini berpengaruh terhadap kekuatan beton. Ya. Ya. Bukan, kita sedang melaksanakan pengecoran plat lantai. Nah, inilah ya proses penurunan betonnya. Keras sekali ya keluarnya. Harus diratakan, tidak boleh menumpuk ke satu tempat. Kalau dia menumpuk ke satu tempat, nanti akan menggelembung ya untuk backcasting dari bondeknya itu sendiri ya. Nah, ini posisi dari bawah ya, dari bawah. Bagaimana turunnya ya, turunnya beton. Terima kasih sahabat AA dimanapun berada. Inilah review kita bagaimana kelebihan dan kekurangan kita menggunakan pemesanan dari perusahaan Ready-Mix. Terima kasih, dan apabila ada yang mau pelatihan kursus bidang teknik, bidang konstruksi, keselamatan dan kesehatan kerja, dan juga tentang perhitungan struktur, kekuatan bangunan menggunakan aplikasi SAP, menggambar menggunakan aplikasi AutoCAD, dan membuat RAB ya, perhitungan rencana anggaran biaya bangunan, dan juga tentunya marketing ya. Nah, bisa menghubungi Lembaga Pelatihan Kerja dan Lembaga Kursus Pelatihan LPK LKP Al Qadri Academy. Terima kasih, salam sehat.